Bismillah wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum yaum as-sabt al-awwal min syahri Ramadan sanata 1446 lil-hijrah nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid li Syekh Shalih hafizahullah ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan salah satu upaya kita menjaga tauhid, mendalami tauhid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, tadi ada terputus. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mulakhas. Kita sampai pada bab minasyirki lubusul hilqah atau halqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan menggunakan halqah juga al khayt dan semisalnya li raf'il bala'i au daf'ihi dalam rangka dengan tujuan me- menghilangkan bencana atau mencegahnya. Kita kemarin telah membaca ayatnya Az-Zumar ayat 38 dan juga beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Hafizahullah, penjelasan kata naam dan juga penjelasan ya naam beberapa kata dari ayat ini. Disebutkan minasyirki ini maksudnya adalah sebagian dari kesyirikan. Naam, mengenakan halqah ini kullu syai'in mustadir disebutkan Syekh
Al khayt, ya, tali, benang, atau yang semisalnya. Semisalnya kata Syekh, eh, segala sesuatu untuk tujuan ini. Mau dipakai, digantungkan, atau di nah, apakan disebutkan di dalam ayat berdoa dengan tujuan raf'il bala atau daf'i ini minasyirki, perbuatan yang termasuk dari kesyirikan, bisa kesyirikan akbar dan juga asghar. Nah, syirik akbar atau asghar. Min dunillah ini kita baca kemarin bidurrin hal hunna kashifatu durri. Nah, kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna umum dari ayat ini. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, nah, ini sudah kita baca. Nah, munasabatul ayah lil bab. Ma, kesesuaian ayat dengan bab ini. Nah, ini bahwasannya di dalam ayat itu ada dalil atas batilnya kesyirikan dan juga mengenakan halqah wal khayt min dzalik la yakshifu dzurra wa la yamna'u minhu. Batilnya kesyirikan. Nah, disebutkan di dalam ayat, kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan rahmat, tidak bisa menahan rahmat, tidak bisa memberikan bencana, tidak bisa menahan bencana. Ini apa seperti ini? Ini sesuatu yang tidak benar. Butlani syirki. Kemudian disebutkan juga di dalam ayat itu mengandung makna bahwasanya mengenakan halqah wal khayt ini tidak bisa menghilangkan bencana, tidak bisa pula mencegahnya. Nah, demikian. Sehingga ditaruhlah di dalam bab ini ayatnya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, beberapa pelajaran kita dapat kita ambil dari ayat butlanu syirk di anna kulla ma yu'bad min dunillah. Naam, la yamliku durran wala naf'an li'abidihi. Batilnya kesyirikan. Segala sesuatu yang disembah lain Allah itu tidak memiliki kuasa untuk mencegah bencana dan juga memberikan manfaat bagi orang yang menyembahnya. Nah, ini seperti yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian yang kedua, tsani at-tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i dhurri li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnami. Ada peringatan bahwasannya menggunakan peringatan dari menggunakan al-halqah wal khayt. Al-halqah ini kita baca kemarin kullu syai'in mustadir kata Syekh Salih Hafizahullah. Segala sesuatu yang melingkar. Nah, itu kita terjemahkan gelang saja. Mengenakan gelang atau tali atau yang selainnya dalam rangka mencari manfaat atau menolak bahaya. Ini ada tahdzir, peringatan keras dari perbuatan yang demikian. Karena itu merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, karena apa? Tidak boleh karena itu merupakan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtalis syirki. Nah, disyariatkannya termasuk dari syariat untuk berdiskusi munadharah. Nah, ini lebih ke apa? Ya, menyanggah, membantah, adu argumen pada orang-orang musyrikin untuk membatalkan, membantah kesyirikan-kesyirikan mereka. Sebagaimana di ayat. Nah, wahai orang-orang musyrikin,
sesembahan-sembahan kalian itu bisa nggak kasyifatu durri, bisa nggak menahan rahmat Allah? Nah, tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu semua. Kemudian yang keempat, ar-rabi' wujubul i'timadi 'ala Allah wahdah wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya untuk bersandar pada Allah. Dan disebutkan dalam ayat hasbi Allah alaihi tawakkal mutawakkilun. Wajibnya bersandar kepada Allah semata dan menggantungkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, kita lanjutkan di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat atau hadis-hadis an Imran bin Husain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Nah, faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Nah, dari Imran bin Husain, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seseorang ra'a rajulan, melihat seseorang, ini rajulan maf'ul bih dari ra'a. Rasulullah melihat seseorang yang di tangannya terdapat halqah, sesuatu yang melingkar, yakni gelang, dari taruh di tangan, gelang dari sufrin. Faqala ma hadhihi. Nah, melihat gelang dari kuningan. Maka Rasulullah bersabda, apa ini? Nah, apa maksudnya? Kenapa pakai gelang ini? Qala, maka orang tersebut mengatakan, minal wahinah. Nah, ini dalam rangka untuk menolak wahinah. Ya, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskanlah gelang tersebut, karena sesungguhnya gelang tersebut justru malah menambahkan wahna, kelemahan. Fa inna kalau mita wahya alaika ma aflahta abadan, dan ketika kamu meninggal dan engkau masih mengenakan itu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan pernah eh, sukses selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin la ba'sa. Nah, kita baca Imran, kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah. Wa Imran bin Husain bin Abid bin Khalf al-Khuzai, sahabiyun ibn sahabi aslama ama Khaybar wa mata sanata itnani wa khamsina il-hijrah bil Basrah. Nah, Imran, ini sahabat Imran adalah sahabat Imran bin Husain bin Abid bin Khalf al-Khuzai, sahabat anaknya sahabat. Nah, seorang sahabat mulia, ayahnya juga sahabat. Sehingga kita katakan radhiyallahu taala anhuma. Beliau masuk Islam di tahun Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriyah di Basrah. Mahadhihi ini adalah istifham inkar. Al-wahina naw'un minal marad yusibul yad. Inzi'ha itrahha wan والنزع هو الجذب بقوة وهنا ضعفا ما أفلحت الفلاح هو الفوز والذكر والسعادة. نعم. Ma hadhihi, ini yang diucapkan Rasulullah
ketika melihat ada gelang dari kuningan, mahadhihi. Merupakan pertanyaan untuk mengingkari, istifham inkar. Sehingga maknanya apa ini? Bukan tanya ini apa. Nah, al-wahinah disebutkan di sini oleh orang tersebut ini untuk dalam rangka mencegah al-wahinah. Dan ternyata wahinah adalah sejenis penyakit yang menimpa tangan. Al-wahinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, inzi'ha. Lepaskanlah. Itrahha. Buang-buang. An-naza' adalah al-jadhab biquwwah. Dilempar ya dengan sangat kuat. Dilepas gitu. Kemudian wahnan ai dha'fan. La taziduka illa wahnan. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambahmu kecuali hanya kelemahan. Kemudian ma aflahta abadan fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Yakni tidak akan beruntung, tidak akan berhasil sukses. Al falah wal fauz. Ya kemenangan. Al falah hayya 'alal falah adalah al fauz. Juga al-dhafar dan kemenangan, keberhasilan, wasaadah, kebahagiaan. Nah, ini sama maknanya. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis, kita baca makna umum, makna global dari hadis ini. Eh, اذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لبسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحاله له. نعم. عن الحامل له على لبسها. فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصيمها. نعم تعصمها من الألم. لتعصمه من الألم. فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma menyebutkan kepada kita suatu kejadian, nah, atau mauqif, sikap. Salah satu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memerangi kesyirikan dan juga menyelamatkan umat manusia dari kesyirikan. Demikian Rasulullah beliau merupakan orang terdepan di dalam hal ini. Dan salah satu sikap tersebut adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang mengenakan gelang, gelang yang terbuat dari sufur, kuningan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang yang mendorong dia untuk mengenakan eh, halqah tersebut. Ya alasannya apa? Alasan untuk memakainya. Maka orang tadi menjawab, annahu la bisaha li ta'simahu minal alami. Orang tadi menjawab mengatakan bahwasannya dia mengenakan gelang tersebut agar gelang tadi itu bisa menjaganya dari penyakit wahina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkannya untuk segera melepasnya, dibuang dan mengkabarkan bahwasannya gelang itu tidak bisa memberikan manfaat, bahkan dia memudaratkan. Bahkan sebaliknya memudaratkan. Dan bahwasannya gelang itu
eh, tazidud da' alladzi labisat min ajli. Nah, justru menambah penyakit, malah menambah penyakit orang yang mengenakannya. Wa a'dhamu min dzalika, dan yang lebih parah lagi, nah, Rasulullah mengkabarkan bahwasannya seandainya gelang itu masih saja berada di situ di tangannya sampai wafat, maka pemakainya akan terhalangi dari al-falah, keberuntungan, kemenangan, kesuksesan di akhirat. Nah, demikian berbagai macam bahaya daripada mengenakan gelang ini yang merupakan kesyirikan. Dan Rasulullah adalah orang terdepan dalam memerangi kesyirikan dan menyelamatkan umat manusia darinya. Yang pantas patut untuk kita contoh. Inilah beliau teladan kita kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan, dan mengistiqomahkan kita dalam di atas at-tauhid. Amin sallallahu ala nabiyina